Well, now Holiday member now don't need rent hotel when you visit Japan. Yes. Tapi ya gitu, pindah-pindah ke Jepang juga nggak segampang itu guys. Karena kita juga ngurus visa ya. Kita ngurus visa. Dan ngurus visa itu tidak bisa sembarang. Soalnya kan kita harus ada alasan ya. Kenapa kita menetap di sana gitu. Terus kita ngebawa uang berapa banyak gitu. Itu harus nabung dulu guys. Beneran nabung itu. Wah. Kalau ke JP kalian sewa hotel sendiri atau dibayarin whole life Moon? Tergantung. Kalau misalnya ke JP karena pekerjaan ya dibayarin dong. Kan kerja. Iya. Zeta bayar sendiri. Ya kan dia kan tinggal di sana kan kayak tinggal dalam waktu lama. Bukan dalam keadaan diundang untuk pekerjaan, itu beda. Itu pasti bayar sendiri. Jadi istilahnya gini. Misalnya ini kayak kalian kerja yang dimana apa sih namanya, kerja keluar kota gitu. Kalau emang dari pekerjaannya meminta kalian untuk bekerja di suatu kota tertentu, dinas di luar kota, itu otomatis semuanya di cover dong, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian pergi ke suatu kota dalam keadaan bukan dinas yang nyuruh, tapi emang kemauan kamu sendiri, ya itu bayar sendiri. Jadi kayak istilahnya ya, you are on vacation gitu. Nanti kalau Holiday ke JP nginap di Zeta dong, ya nggak muat. Nggak muat. Paling di waktu tertentu aja, tapi nggak mungkin selalu di tempatnya dia gitu. Kalau Zeta tuh kasusnya dia ngerantau guys, bukan full panggilan kerja gitu. Jadi emang ya itu nggak muat. Iya, nggak muat, cuma kardus doang. Masa nampung 8 member, nggak muat lah. Kardus. Kalau Zeta mah gampang ya, dia kan kucing guys, tinggal taruh kardus aja di sana. Iya, tapi emang nggak bahaya tuh kalau dia sendiri di sana. Kalau nyasar gimana, kan ada manajer. Justru kalau misalnya dia di sana itu banyak yang jagain guys, manajer, terus member JP, member IN. Itu kan ada beberapa yang emang mereka tinggal di sana juga kan. Kalau misalnya ada masalah juga kalau ada masalah juga staff gitu, manajer gitu, mereka selalu siap membantu. Misalnya nih, wah aku ada masalah perlistrikan, aku ada masalah ini, itu tuh tinggal bilang ke staff langsung datang gitu. Oh gini, dibantu gitu. Soalnya Muna dulu begitu, pas area 15 gitu kita siap membantu 24 hours, gercep banget staffnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. 24 jam serius, enggak juga sih. Tapi rata-rata mempermudah aja sih. Emang kalau misalnya tinggal di Jepang mempermudah kalau misalnya ada apa-apa gitu. Area 15 tuh habis berapa per bulannya? Kurang tahu ya. Pastinya berapa kurang tahu, udah lama juga, udah nggak ingat sih. Rata-rata apartemennya berapa di Jepang tergantung tempat, tapi biasanya up yang terakhir Muna lihat sih up to 5 nggak sih, di atas 5 jutaan ke atas. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan sih bisa aja di atas 10. Karena tuh yang murah-murah ada yang tahun 1900-an, tapi ya kalian tahu ya 1900-an ya. Dan yang mahal-mahal ada yang tahun 2000 berapa, 2016, 2018 ada, 2020-an ada. Tapi ya mahal gitu. Katanya jangan cari bagus tapi murah, biasanya apartemennya bermasalah kayak angker dan sebagainya. Ya, bisa jadi begitu. Tapi enaknya itu kalau misalnya nyari tempat tinggal di sana itu tuh mereka bakal kasih tahu
mereka bakal kasih tahu, oh ini bekas kejadian ini gitu. Cuma nih ya, kalau misalnya nih, misalnya rumah A itu bekas kejadian sesuatu bu gitu ya. Terus jadi murah turun tuh, harganya turun. Terus ada yang masuk dan ngerasa nggak ada masalah apa-apa. Terus orang itu keluar, itu rumahnya naik lagi tuh, harga normal tuh kayak gitu. Dikasih tahu, iya dikasih tahu. Kadang ada yang ngasih tahu, oh ini bekas ini gitu. Kalau misalnya emang ada kasus, harganya murah. Tapi kalau misalnya nih ada kasus, udah harganya murah, ada yang nempatin, terus tidak ada masalah apa-apa, baik tidak ada gangguan-gangguan tertentu gitu. Itu pas orang yang tinggal di situ, itu kan otomatis jadi kereset lagi tuh, reset. Ntar disewain lagi harga normal karena dianggap ini kemarin orang tinggal di sini udah nggak ada apa-apa gitu. Nah kan lumayan kita beli rumah bekas kejadian, syukuran pakai pengajian, terus kita sewa harganya naik stong. Ya, tapi gimana ya guys? Hantu Indonesia sama hantu Jepang itu beda guys. Nggak tahu kenapa kalau Jepang tuh energinya kuat banget. Kalau di Jepang kalau beneran ada hantunya, itu beneran ngeganggu banget, barbar. Ya, kayak apa ya? For example, entah kenapa tuh mereka saking kuat energinya itu mereka tuh bisa nyentuh barang, gedor-gedor, gitu, megang-megang, gitu. Di Indo mah juga ada tapi nggak banyak. Kadang hantu Indo tuh tahu nggak hantu Indo tuh kadang tuh sama kayak kita, istilahnya cuma beda dunia aja. Ada di mana hantu Indo tuh bahkan kayak orang-orang sekarang tuh outfitnya kayak gitu semua ya, kayak gitu. Kalau hantu Indonesia tuh mereka cuma ya lebih serem, visualnya emang serem, tapi apa ya, kalau ngomong gitu, kalau ngomong tuh kadang ngikutin tren gitu. Gimana ya, sebenarnya mostly mereka tuh nggak apa ya, nggak ngeganggu kalau kita nggak ganggu duluan. Kalau Indo tuh kayak gitu. Kalau Jepang tuh ganas, hantunya ganas-ganas, lebih gimana ya, lebih agresif, agak lebih agresif sih kalau kata Muna sih. Kakku yang tinggal di Jepang pas tinggal di apartemen pertamanya selalu numpang ke apartemen temannya pas musim dingin, karena kalau musim dingin penunggu rumahnya selalu aktif. Di mana-mana tempat yang emang kamu tuh gimana ya? Sebenarnya mungkin kita tuh bisa ngerasain. Kalau misalnya suasananya dingin emang relatif ada penunggunya. Kadang ada saat dimana tuh kita pergi ke rumah teman nih, misalnya kita pergi ke rumah teman A, suasananya dingin. Kita pergi ke teman B, suasananya hangat. Itu tuh ada alasannya. Jadi tuh kalau misalnya orang-orang seperti mereka, anggap ya orang-orang seperti mereka ya, kita anggap orang seperti mereka, itu tuh mereka tuh lebih suka sesuatu yang dingin dan lembab gitu. Buset Mun, udah Mun di sini dingin Mun. Dingin, lembab, gelap. Nah itu dingin, lembab, gelap, sukanya tuh kayak gitu. Mungkin kalau misalnya itu dingin, lembab, gelap, itu seakan-akan tuh mereka ketarik kali ya buat ke tempat situ gitu. Plus bau. Malam Jumat ya sekarang. Oh iya. Tapi ada juga hantu yang suka sama segala hal yang terlalu harum. Hal yang terlalu itu, hal yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik buat kita ya, karena itu bisa menarik mereka.
gitu.